Film dimulai pada tahun 1991 di New York City. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Matthew Scudder. Kita sebut saja Matt. Dia ini seorang anggota polisi. Lagi asik minum di bar, tiba-tiba setelah itu, scene diperlihatkan seorang wanita yang sedang menangis dan dibungkam. Lalu waktu maju 8 tahun setelahnya, tepat pada tahun 1999 di kota yang sama. Kini status Matt sudah bukan lagi polisi, dia menjadi detektif swasta. Matt dihampiri oleh seorang pria yang dulu ia kenal, seorang pecandu. Peter meminta tolong kepada Matt untuk menemui adiknya. Matt pun pergi bertemu dengan Kenny, adik Peter. Kenny adalah seorang pengedar narkoba. Dia meminta bantuan kepada Matt karena istrinya, Carrie, telah diculik. Penculik itu meminta tebusan $400.000, tapi ketika Kenny memberikan tebusan, istrinya tetap dibunuh. Kenny ingin pelaku ditangkap dan diberikan kepadanya. Kenny tidak bisa lapor polisi karena penculik itu mengancam untuk tidak melapor. Kenny memberikan $200.000 dengan tambahan $20.000 jika Matt berhasil menangkapnya. Tapi Matt menolak karena alasan dia tahu Kenny seorang pengedar narkoba. Matt pulang ke apartemennya. Saat menuju kamar, Kenny sudah menunggu duduk di lantai. Dia pun meminta kesempatan untuk bercerita kejadiannya. Matt memberi kesempatan. Kenny saat tidur terbangun mendengar suara telepon. Telepon itu dari penculik. Tidak diketahui muka dan siapa penculik itu. Yang pasti dia meminta tebusan. Kenny menyanggupinya. Di malam hari dia mengikuti instruksi dari penculik. Pergi ke jalan Columbia, mengangkat telepon umum, meninggalkan uang di mobil, lalu pergi berjalan selama 5 menit menjauh. Tapi istrinya tidak kunjung ditemui, sampai akhirnya penculik itu memberikan petunjuk terakhir pada satu mobil tua. Penculik itu bilang, istrimu ada di bagasi, dan ketika dibuka, yap, istrinya telah menjadi berkeping-keping. Kenny memberikan tape recorder yang ditemukan di mobil tua, meninggalkannya untuk Matt dengarkan dan memberikan nomor telepon, lalu pergi. Matt mendengarkan tape recorder yang berisi percakapan dan teriakan Carrie yang sedang diperkosa dan disiksa. Mendengar itu, Matt tidak sanggup mendengarnya sampai akhir. Dia pun tergerak hatinya dan membantu Kenny. Matt pun pergi ke suatu daerah bernama Red Hook melakukan investigasi. Beberapa saksi melihat Carrie dibawa oleh 2 orang berseragam rapi dengan menggunakan mobil van berwarna biru. Tapi dari semua saksi memberikan jawaban berbeda ketika menjawab tulisan di van tersebut. Dan sepertinya pelaku penculikan telah merubah mobil itu agar tidak dikenali. Matt malamnya berada di perpustakaan. Dia menemukan salah satu artikel kematian seorang wanita bernama Mary. Dia meminta bantuan kepada bocah yang ada di belakangnya, TJ, sebutan bocah itu. Dalam artikel, Mary telah hilang pada tahun 1998. Ada juga korban lain bernama Lila yang ditemukan tewas termutilasi. Jasadnya dibuang terpisah, ada yang ditemukan di tong sampah, kolam, dan kuburan. Karena bantuan TJ, Matt mendapatkan informasi banyak. Dia pun mengajak TJ makan malam. Di tempat lain terlihat mobil van, di dalamnya ada 2 orang mendekati mobil yang dikendarai seorang wanita, mengikuti sampai ke rumahnya dan memata-matainya. Besoknya Matt mendatangi pemakaman. Bertemulah dia dengan Jonas, salah satu penjaga makam. Dia mengambil potongan mayat Lila di sungai. Sisanya di seberang daerah pemakaman. Penjaga lain menemukannya bernama Vince yang mengambil. Karena kasus ini sudah lama, Jonas sudah melupakannya. Bahkan kasus penemuan mayat ini membuatnya trauma. Tapi dia masih bertahan bekerja di sini. Berbeda dengan Vince. Setelah selesai dari pemakaman, Jonas keluar selesai bertugas. Matt memantau dan mengikutinya. Diam-diam, TJ juga mengikuti. Matt yang sadar, dia bersembunyi dan menarik TJ. Ternyata dia mengikuti Matt karena terobsesi ingin menjadi detektif. Lalu Matt menyuruhnya untuk tidak mengikuti lagi. Matt melihat koran.
Kebetulan rumah Jonas dekat dengan tunangannya Lila, Ruben Quintana, seorang aktor. Matt menemuinya dan meminta waktu untuk wawancara. Ruben bilang dia terakhir kali melihat Lila dibawa oleh van dengan 3 orang. Cerdasnya Matt, ketika melihat sekitar rumah, dia mengetahui kalau sebenarnya Ruben adalah seorang penyelundup narkoba. Ruben tidak mengaku dan tidak mengerti juga tiba-tiba Matt bicara seperti itu. Tapi Matt bilang penculik itu peduli dengan apa yang dikerjakan oleh Ruben. Ini polanya sama seperti istri Kenny. Lalu Matt melihat keluar jendela, Jonas pergi. Matt pun pergi ke apartemen sebelah. Dia mengetuk pintu nomor 4, terdengar suara perempuan. Matt ke lantai paling atas, ada banyak burung dipelihara di sini. Apartemen ini tepat di depan apartemennya Ruben. Jonas yang akan kembali melihat Matt sedang di atas. Di sini ditemukan ada satu ruangan terkunci. Matt mendobrak pintu itu dan menemukan mesin ketik, juga foto-foto di bawah kasur. Foto-foto Lila dan Ruben saat bercinta. Lalu muncul Jonas membawa pisau. Matt nego di sini, menukar foto yang ditemukan dengan pisau. Jonas pun setuju. Di sini Jonas bercerita tentang 2 orang penculik. Meskipun ketakutan ketika bercerita tentang mereka, dia rela membagikannya kepada Matt karena menurut dia mereka itu bukanlah manusia. Jonas pertama kali bertemu dengan mereka di toko rental video. Mereka ini suka sama Jonas karena dia bekerja di pemakaman. Menurut mereka dia itu lucu. Maka dari itu ditraktirlah Jonas minum dan makan di bar. Mereka bercerita kepada Jonas, mereka terobsesi dengan orang-orang pecandu, pengedar, dan bandar yang berkelahi. Mereka senang melihatnya. Mereka juga bilang bekerja untuk DEA, BNN-nya Amerika Serikat. Mereka sering membawa protofon polisi, juga berkas pengedar narkoba berstempel DEA. Jonas bukan bercerita tentang Ruben, melainkan Lila kepada mereka. Jonas membawa mereka ke sini untuk melihat Lila dan Ruben. Saat itu, Lila dan Ruben sedang menghisap serbuk putih dan dari sini Lila diculik. Jonas ikut dalam aksi menjadi supir. Mereka parkir di suatu tempat perairan di Brooklyn. Mereka menyiksa dan memperkosa Lila. Semua aksinya direkam. Jonas yang melihat dan mendengarnya ketakutan lalu pergi. 2 hari setelahnya, Lila ditemukan oleh Jonas di kolam. Matt meminta Jonas untuk mengantarkannya ke toko video. Sebelum pergi, dia memberi makan burung dulu. Lalu dia mengatakan satu nama, Ray. Dan yang terjadi setelahnya, Ray, that was his name. Which one? The quiet one or the... You'll never walk right again. kita diperlihatkan 2 penculik dan pembunuh, Albert dan Ray. Di rumahnya penuh dengan alat-alat aneh. Mereka melanjutkan lagi pengintaiannya. Ray melihat berkas DEA seorang pria bernama Landau. Dia ini seorang bandar narkoba dari Rusia, teman dari Kenny. Ray keluar berpura-pura menjadi penjaga kebun yang sedang menyemprot tanaman. Dia melihat perempuan memberikan koran kepada Landau. Ternyata perempuan itu adalah suster yang selama ini dia ikuti. Suster ini merawat istri dari Landau yang sakit. Artinya yang diincar salah sasaran, bukan istrinya Landau. Tapi saat mereka akan pergi, keluarlah seorang gadis membawa anjing bersama Landau. Dia Lucy, anak dari Landau, yang sekarang menjadi target mereka. Matt sedang berada di rumah Kenny, memberikan informasi yang dia dapatkan. Penculik itu bekerja sama dengan DEA. Matt meminta untuk memberitahu perihal istrinya kepada Landau. Matt keluar, dia melihat mobil van jasa penyedot WC dengan plat nomor dicoret berwarna putih. Van itu mengikuti Matt. Matt ke lahan kosong, tempat di mana mayat Mary ditemukan. Matt ke minimarket, bertanya kepada kasir soal Mary. Kasir itu mengetahui Mary dulu bekerja di dekat daerah sini dan tinggal di seberang gedung minimarket. Percakapan mereka dilihat oleh seorang pria bertato. Matt pun ke gedung yang sudah lama ditinggalkan. Matt masuk mengeceknya tapi tidak menemukan apapun. Saat dia akan kembali keluar, tiba-tiba diserang. Matt diserang oleh kasir minimarket bersama pria bertato. Kasir itu ternyata seorang bandar narkoba juga dulunya. Matt di sini baru mengetahui Mary adalah seorang anggota polisi.
Matt bilang dia hanya ingin mencari orang yang membunuh Mary. Mary dibunuh karena dia berhubungan dengan anaknya kasir minimarket. Matt keluar dengan selamat dan membawa informasi berharga. Malamnya dia berada di perkumpulan bersama Peter. Selesai mereka ngobrol di luar, di sini terlihat lagi mobil van penyedot WC. Matt menelpon pusat bantuan. Matt bertanya soal mobil WC yang dia temui. Petugas bilang mobil tersebut tidak pernah terdaftar dimanapun. Keesokan harinya, Matt saat akan kembali investigasi, dia diikuti lagi oleh mobil van. Seseorang mengikutinya, tapi Matt berhasil bersembunyi. Pria itu kehilangan jejak. Ketika menengok ke pintu, Matt memukulnya. Tiba-tiba mobil van datang, dan ternyata mereka adalah agen federal yang sedang melakukan pengintaian bandar narkoba. Matt dibawa ke mobil, diinterogasi soal keterlibatan dia dengan Kenny. Matt bilang dia hanya ingin menangkap Ray yang membunuh Mary dan Carrie. Agen federal tidak mengenali Ray itu siapa, tapi mereka menyinggung soal Carrie. Carrie memiliki hubungan dengan Peter, dan Matt pun diturunkan karena tidak ada hubungan apapun dengan Kenny. Peter yang baru saja sampai depan apartemennya. Ketika dia masuk, ternyata Matt sudah berada di dalam lebih dulu. Di sini ada lukisan Carrie hasil karya Peter. Di sini terkuak kebenaran. Peter menyukai Carrie, istri adiknya sendiri. Peter melaporkan soal Kenny kepada DEA 9 bulan lalu kepada seorang anggota DEA bernama Mary. Lalu Ray dan Albert mencuri berkas DEA dari Mary. Sebelumnya kita mengetahui kan, Albert dan Ray sasaran mereka adalah seorang pengedar ataupun pecandu. Jadi Albert dan Ray tidak dikenali agen federal. Memang mereka tidak bekerja sama dengan DEA, melainkan mencuri berkas DEA dari Mary. Matt mengetahui ada pengkhianatan di sini. Dia pun menghentikan bantuan kepada Kenny dan akan mengembalikan uang kepadanya. Sementara di tempat lain, TJ dihampiri oleh dua berandalan dan dia pun dipukuli oleh mereka. Mereka mengambil seluruh barang berharga milik TJ, termasuk uang yang dia kumpulkan. Matt kembali ke apartemen. Dia mendapatkan pesan dari TJ yang disampaikan resepsionis. TJ berada di rumah sakit akibat dipukuli semalam. TJ keadaannya sempat kritis. Penyakit yang dia derita kambuh. TJ ternyata mengidap penyakit anemia. Di sini mereka ngobrol soal masa lalu. TJ ditinggalkan oleh ibunya sejak umur 11 tahun ketika tahu dia tidak bisa mengobati penyakit anaknya. Sementara Matt berhenti menjadi polisi akibat tragedi yang ada di awal film. Dia berhasil menembak 3 perampok, tapi ada satu peluru yang salah sasaran mengenai seorang gadis kecil dan menewaskannya. Semenjak kejadian itu, Matt mundur dari kepolisian meskipun dia mendapatkan penghargaan dari kepolisian. Saat malam hari, Lucy sedang menemani dan merawat ibunya. Tiba-tiba anjingnya Lucy, Watson, pergi begitu saja. Lucy yang penasaran mencoba menghampirinya dan ternyata di rumah sakit, TJ diberikan bungkusan plastik berisikan pakaian dan satu handphone dari Matt, dan dia setelah itu kabur dari rumah sakit. Matt ke rumah Kenny untuk mengembalikan uangnya dan muncullah Peter di sini. Peter bilang Kenny sedang pergi ke rumah Landau. Landau mengalami hal yang sama seperti Kenny. Bedanya bukan istri diculik, tapi anaknya. Matt pun pergi ke rumah Landau. Pola penculikannya sama. Kini mereka meminta tebusan $1 juta. Keadaan Landau tidak memiliki uang sebanyak itu, tapi dia bisa meminjam uang palsu kepada temannya. Masalahnya, kualitas uang palsu itu tidak bisa dijamin. Landau ditelepon oleh Ray. Matt mengambil telepon mengatakan dia ingin memastikan Lucy hidup. Jika tidak, uang tidak akan dikirim. Ray terkejut gertakan dari Matt dan Ray menutup telepon. Landau sempat marah kepada Matt karena tindakannya yang begitu nekat, tapi dia dibela oleh Kenny. Matt menggunakan telepon milik Lucy, menelpon TJ menyuruhnya mengambil box yang berada di apartemennya dan berikan kepada Peter yang akan menjemputnya. Ray kembali menelpon. Dia tidak ingin berlama-lama berikan uangnya dan ikuti instruksi. Lucy akan selamat. Matt tidak langsung percaya.
Dia butuh bukti kalau Lucy selamat. Ray pun menutup teleponnya lagi. TJ sudah berada di apartemen Matt mengambil satu kotak yang diminta oleh Matt, dan di luar dia bertemulah dengan Kenny. Ray kembali menelpon. Dia meminta cara untuk meyakinkan Matt bahwa Lucy masih hidup. Matt meminta kepada Landau sesuatu yang diketahui oleh Lucy. Landau memberikan pertanyaan, siapa nama anjing Lucy sebelum Watson. Matt menutup telepon. Sambil menunggu kabar, Matt melihat kondisi istri dari Landau yang sakit secara tiba-tiba. Landau bersama istri sudah menikah selama 16 tahun. Landau begitu khawatir tentang Lucy. Lalu telepon berbunyi lagi. Ray mengatakan dengan benar dan ciri-ciri juga nama anjing sebelum Watson, Balalaika, nama anjing tersebut. Landau yang mendengarnya dan membenarkan informasi tersebut. Artinya Lucy masih hidup. Ray memberikan waktu 2 jam untuk mengirimkan uang. Jika tidak, Lucy akan mati. Malam pun tiba, Peter datang, TJ ikut dengannya. TJ ikut karena tidak percaya kepada Peter yang sedang mabuk. Uang pun disiapkan, uang ditumpuk secara acak untuk mengelabui. Ada sebagian yang asli dan sebagian palsu. Telepon berbunyi lagi. Matt meminta kepada Ray bertemu bertatapan langsung. Matt akan menghadapi Ray sendirian. Dengan catatan Lucy aman dan uang akan diberikan. Alot banget nego dengan Ray sampai akhirnya Matt mengancam dan menyebut namanya untuk pertama kali. Ray agak tergoyah di sini karena ancaman dari Matt, dan akhirnya Ray setuju dengan tawaran Matt. Matt meminta bertemu di pemakaman yang dimana tempat itu dijadikan pembuangan mayat Lila. Then I come over with the money. By yourself? Yes. You and I wait until you feel good. Then we go home, do this deal, and I'll sit on what I know about you. Persiapan pun dilakukan. Peter akan ikut dan menjadi sniper. Matt membuka box. Dia memakai jas yang dimana ia pakai 8 tahun lalu, dan pistol yang sama digunakan saat itu. Mereka pun pergi menuju pemakaman. Saat sampai, Matt memberi instruksi kepada TJ yang tetap berada di mobil. Jika sesuatu tidak diinginkan terjadi, maka panggil 911. Mereka masing-masing mengambil posisi, dan Matt akan bertemu langsung dengan Ray juga Albert. Bertemulah mereka. Ray menyandera Lucy dengan pisau di leher. Kenny yang mengeker tentu lagi mabok. Apa yang bisa kita harapkan? Uang pun diambil. Lucy kembali berjalan menuju Matt dengan 2 jari yang telah dipotong. Lucy kembali ke ayahnya, sementara Matt ditodong pistol oleh Ray. Albert berada di mobil memastikan uang dengan jumlah yang telah ditetapkan. Matt ditodong oleh Ray, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Matt tidak peduli jika mati malam ini. Dia sudah melakukan hal terbaik, menebus dosanya 8 tahun lalu. Dan Albert setelah mengecek di jarinya ada bekas tinta, Albert langsung melapor menggunakan walkie-talkie, menyuruh menembak Matt. Tapi untung saja They fucked us. Ray masih selamat karena rompi anti peluru, sementara Peter tertembak. Pertempuran pun terjadi. Matt berhasil menembak Ray tepat saat akan masuk ke mobil. Mereka pun berhasil kabur. Peter tewas di tempat. Ray tertembak terluka cukup parah, dan Matt bersama Kenny kembali ke mobil dan TJ sudah menghilang. Ternyata TJ menyelinap masuk ke van Ray dan Albert. TJ sampai ke rumah mereka. Ray dan Albert masuk ke dalam dan Matt menelpon. Untung saja tepat waktu, jadi tidak ketahuan. Ray dibantu duduk oleh Albert, tapi di sini ada yang janggal. Albert sama sekali tidak peduli dengan kondisi Ray saat ini. Bahkan untuk mengobatinya pun tidak. Albert lebih memilih mengambil uang untuk dihitung. Di luar, TJ memberikan alamat rumah kepada Matt. Ray dengan tertatih, dia ke basement, menghampiri Albert yang sedang menghitung uang. Diam-diam, Ray mengambil stun gun. Di luar, TJ mengintip dari jendela. Dia melihat Ray yang dibunuh oleh Albert dengan cara dicekik menggunakan kawat. Setelah Ray tewas, Albert ke mobil membawa lagi kantong uang. Kenny dan Matt sampai. TJ mengintip menunggu waktu yang tepat. Albert terlihat sedang makan. Kenny menghancurkan kaca pintu tepat pada saat suara petir, jadi tidak ketahuan oleh Albert. Mereka pun masuk. Matt menangkap Albert, mengikatnya di pojok. Setelah itu Matt ke basement untuk mengecek. Ditemukan mayat Ray. Matt kembali kepada Kenny. Karena ini urusan Kenny, jadi Matt memberikan pilihan kepada Kenny.
melapor ke polisi, atau dia sendiri yang menyelesaikannya. Kenny memilih untuk menyelesaikannya sendirian. Matt menghormati keputusannya. Dia pun pergi bersama TJ keluar. Albert yang pingsan ditinggalkan Kenny ke basement. Dia melihat banyak barang untuk penyiksaan dan dia juga mau ngambil pisau daging. Tiba-tiba Albert sadarkan diri dan dia mencoba untuk melepaskan diri. Di luar, Matt mengantarkan TJ ke taksi untuk pergi ke apartemennya. Matt terdiam di sini dan mengingat masa lalunya membuat dia tergerak hatinya lagi untuk kembali kepada Kenny. Matt masuk kembali. Saat di dalam, dia tidak menemukan Albert. Sudah ada bercak darah dan alat-alat berserakan. Kenny juga tidak menyaut panggilan dari Matt. Saat Matt ke basement, Kenny ditemukan tergeletak di tangga, sudah tidak bernyawa dan bagian tubuhnya terlepas. Matt mencari Albert dan yang terjadi Matt berhasil lolos dari cekikan maut Albert. Perkelahian terjadi, Matt yang terpuruk keadaannya. Dia melihat stun gun di saku celana Ray. Dia mendekati mayat Ray untuk mengambil stun gun, lalu menyertrum Albert sehingga dia terjatuh. Dan tidak pakai lama, Matt pun mengakhiri hidupnya Albert. Matt kembali ke apartemennya dengan selamat. TJ sudah tidur di kursi menunggu Matt. Gue juga menunggu kalian yang belum subscribe juga like video ini. Ayo, lakukan sekarang. Gua nggak pamit, film tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.